Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga untuk teman-teman yang ada di seluruh penjuru bumi yang mengerti bahasa TIJ tentunya dari Sabang sampai Maroko. Dan salam juga buat teman-teman saya yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Sabang sampai Kuala Simpang. Oke teman-teman semuanya, tadi ada beberapa yang memberikan komentar di kolom komentar konten kita tentang bagaimana tanggapan saya atau kebenaran tentang ghost atau doboler-doboler itu yang membakar dukun santet. Nah, apakah itu benar atau tidak? Mungkin saya tidak akan menjawab lagi teman-teman karena kita sudah banyak yang tahu ya, namanya juga lelucon, namanya juga hiburan. Ya, begitulah hiburan di Indonesia. Ya, yang menghilangkan kebenaran demi hiburan. Menghilangkan akal sehat demi hiburan. Itu cuman hiburan, benar. Hiburan, teman-teman. Artinya bukan beneran. Kalaupun toh itu beneran, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Kenapa? Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena di Indonesia ini ada undang-undang, ada peraturan, ada pengadilan. Tidak boleh main hakim sendiri. Apalagi doboler seperti itu tidak bisa membunuh orang atau membakar orang atau membakar rumah orang, itu ada konsekuensi hukum. Ya, tidak boleh. Itu hanya lelucon baru boleh. Cuman yang membedakan lelucon mereka dengan sinetron itu mereka tidak jujur. Kalau sinetron itu jujur. Mereka membuat disclaimer atau penjelasan bahwa itu hanya bohongan. Tetapi para doboler itu pembohong. Pembohong. Bohongan yang ada pernyataan bahwa itu hanya film, itu bukan menipu, bukan membohongi, tetapi memparodikan, menceritakan tentang sebuah kisah. Misalnya ada sebuah film yang diambil dari kisah nyata atau memang hanya karya fiktif. Namun yang dilakukan oleh doboler itu adalah pembodohan, penipuan. Artinya adegan yang dilakukan di situ hanya palsu belaka. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Itu tidak benar. Kalaupun benar, pasti ada media yang meliput tentang itu. Ada di majalah, ada di koran, ada di televisi, ada di mana-mana dalam pemberitaan. Nah, saya cuma menjawab yang ditanyakan sama teman-teman. Kemudian, ini merupakan jawaban untuk membuktikan apa yang kita bahas selama ini. Ya, soal bakar-bakaran. Karena TIJ selama ini, kenapa nggak dibakar aja rumahnya? Kenapa ini, kenapa itu? Akhirnya buat bakar-bakaran. Dan ya, masih takut rugi juga, nggak maksimal. Aktingnya masih kurang bagus. Tetapi lumayan lah buat ngebodohi dan membohongi. Tapi tidak berkah intinya teman-teman ya. Ya karena membodohi, mendapatkan uang dengan cara menipu, membohongi orang kan bukan cara yang berkah. Mending nyinyir untuk kebenaran daripada ngebohongi.
Mereka kan ingin menunjukkan keberanian mereka. Sementara kowar-kowar di kandang juga sama kayak TIJ. Kalau TIJ sih bukan pemberani. Ya. Mereka yang berani sakti, aduh. Pakai nama yang serem-serem biar ditakuti, aduh. Takut. Takut sekali. Takut. Merokok, teman-teman. Jangan mau disuges, teman-teman. Tontonan seperti itu adalah pendidikan supaya kita takut dengan dukun santet. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena seolah-olah kekuatan santet itu kuat, mampu menumbangkan praktisi-praktisi, gus-gus, dan segala macamnya. Ya, artinya mereka secara tidak langsung mempromosikan bahwa santet itu menakutkan. Sehingga hanya orang-orang sakti yang mampu memberantas santet. Cih. Hei, bangsaku, rakyatku semua, dari gampang percaya dobolan, bangkit. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi, saudaraku. Kalian ya, kalau saya nggak sekolah. Percuma sekolah tinggi-tinggi, kalau ujung-ujungnya kita mau dibodohi dengan informasi-informasi isu hoax seperti itu. Murahan lagi. Pikir. Iya. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang senang dengan bacotan TIJ, selamat bergabung di sini. Yang tidak suka, ya tidak dipaksakan untuk nonton channel ini. Seperti kata mereka juga. Kalian yang mungkin menganggap ini sebuah hiburan, sebuah pendidikan, juga bisa, nggak masalah. Ini udah bolak-balik, unsubscribe katanya, tapi masih nonton juga. Kan itu munafik, teman-teman. Aduh. Kalian masih percaya bahwa itu dukun beneran? Aduh. Mana akal dan pikiran? Itu bukan beneran, teman-teman. Saya bertanggung jawab ngomong. Mana ada orang semental mereka itu berani ngebunuh orang. Walaupun namanya dukun santet apalah. Mereka nggak berani, pengecut. Nggak, kalau sama dukun santet beneran mereka mana berani? Nggak berani, enggak. Kata saya enggak, ya enggak. Memang enggak. Saya nggak minum kopi malam ini, saya minum akar bajakah. Biar daya ingat tinggi, teman-teman. Jadi saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semua, yang bukan saudara, bukan sahabat, mau mendengar bacotan ini juga nggak masalah. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa kegiatan membodohi masyarakat dengan tipuan-tipuan seperti itu melalui tontonan-tontonan seperti itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita banyak menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Namun ketika tontonan yang seolah-olah bisa dijadikan tuntunan, namun isi di dalamnya adalah kebohongan, itu bukan hal yang benar, bukan tontonan yang positif, teman-teman. Bukan tontonan yang positif. Mungkin dari pemerintah pun mungkin belum masuk ke ranah YouTube ya, seperti adanya KPI dalam perfilman atau pertelevisian ya. Mungkin di YouTube belum tersensor secara maksimal tentang hal yang demikian. Sedangkan di TV saja sudah ada pemilihan tontonan. Bukankah pemerintah juga mempromosikan atau menyuarakan atau memberikan semacam penyuluhan tentang yang mana yang baik untuk dinonton oleh anak-anak dan yang mana yang tidak.
Namun di YouTube ini bebas, siapapun bisa mengakses. Tetapi saya di sini tidak akan pernah bosan untuk mengatakan bahwa yang dipertontonkan itu hanyalah kebohongan dan tidak benar. Ya, itu hanya kepentingan untuk mempromosikan diri, mempromosikan pengobatan, mempromosikan kesaktian yang bisa diajarkan kepada orang lain, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bayar dan juga jual-jual produk jimat dan sebagainya. Ya. Itu hanya hayalan-hayalan belaka, teman-teman. Nah, jadi bukan kejadian yang sebenarnya. Dan efek yang ditimbulkan seperti yang saya katakan tadi malam, ini hanya parodi memang atau lucu-lucuan, dan efek sampingnya itu sangat buruk sekali dan sekaligus membantu dukun santet yang benar. Kenapa? Dengan mereka membuat tayangan seperti ini seolah pengalihan isu. Semua mata tertuju pada dukun santet yang diserang di YouTube. Sementara dukun santet yang benar, ya, yang benar-benar melakukan praktik-praktik seperti itu malah jadi aman. Karena tidak pernah diserang, tidak pernah dibahas pun. Yang diserang ya kawan mereka, yang dibakar ya begitu-begitu saja. Ya. Kalau mereka memang benar-benar menyerang dukun santet, membasmi dukun santet, yang menurut mereka adalah jihad di jalan yang benar, membasmi kemusyrikan, tentu orang yang menentang kegiatan mereka akan mereka laporkan. Misalnya, Bapak polisi, ini ada seseorang yang menghalangi niat baik kami, tugas baik kami. Dia selalu nyinyir, namanya Teguh Iqbal Johar dari Aceh. Dia selalu nyinyir. Dia selalu ngebacot tentang kami yang menjalankan tugas mulia. Pret, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani menghalau saya. Nggak ada yang berani menghentikan saya. Kenapa tidak berani? Karena mereka tahu yang saya katakan adalah benar. Yang mereka lakukan tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak sesuai apa yang mereka katakan dengan kejadian yang sebenarnya. Maka itu adalah kegiatan setan. Setan kok bisa sholawatan? Setan baca Al-Quran juga pandai, saudaraku. Kalau kalian pernah mengikuti ilmu suluk atau sejenisnya, model kita zikir, ada setan-setan yang mengganggu kita, yang mengaku sebagai mursyid, yang mengaku sebagai guru dan sebagainya. Mereka pandai baca Al-Quran, mereka pandai selawat. Ya, tetapi ketika zikir kita tidak putus, mereka akan sirna. Di situ kita tahu itu setan atau memang beneran mursyid. Dia tidak berani bersalaman dengan kita. Ini pendidikan kelas tinggi, teman-teman. Mohon maaf karena saya cuma dengar-dengar dari orang, bukan karena belajar juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jadi saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan ini. Mereka syaitan daripada syaitan. Mereka lebih syaitan daripada syaitan. Iya, seperti itu. Karena mereka syaitan dalam wujud manusia. Itu mungkin tidak dibelenggu ketika bulan Ramadan, teman-teman. Ya, mungkin mereka lebih kuat. Karena mereka dari bangsa manusia. Tetapi setan. Ya, ayo laporin TIJ kalau berani. Bener bang, bener. Kalau mereka memang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar memerangi kebatilan, benar-benar memerangi kemungkaran, maka berani mereka untuk menghalau saya. Karena yang saya lakukan adalah kemungkaran juga. Kalau misalnya saya menolak kebenaran yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka lakukan. Tetapi ini hanya guyonan yang dikemas seolah-olah beneran. Itu hanya bohongan, saudaraku. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali mereka sudah membunuh dukun santet. Esokan hari masuk TV misalnya, mereka membunuh dukun santet sampai mati. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Atau jenazahnya diotopsi dan segala macam, hasil dibakar misalnya. Itu baru benar ada kejadian pembunuhan. Membunuh dukun santet.
Tapi kalau beritanya cuma di video mereka saja dan di video kolega-kolega mereka, itu hanya ngomong tok, teman-teman. Itu yang disebut dengan ngomong tok, bacot tok. Walaupun mereka peragakan, kan informasinya bukan beneran. Itu namanya informasi hoax. Dan mari kita sama-sama untuk memberantas segala bentuk informasi yang bersifat hoax. Karena itu meresahkan. Ya, karena itu meresahkan masyarakat. Ketika ada pembantaian dukun santet, ketika ada perlawanan dukun santet yang tidak sedikit, maka masyarakat akan berpikir bahwa itu beneran. Wow, ternyata di lingkungan kita sudah ada dukun santet yang meresahkan. Ternyata cuma di YouTube. Wahai saudara-saudaraku semuanya, jangan belajar yang begituan di YouTube semua. Harus ada guru. Kalau belajar tanpa guru, hanya googling dan segala macam, itu nanti gurunya yang jadi gurunya ya setan. Setan-setan itu ya setan itu yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan sholawat, sementara yang mereka lakukan hanya memberikan informasi yang tidak benar, alias informasi hoax. Ya, mereka mengajak kita beramai-ramai untuk percaya terhadap kebohongan mereka, terhadap penyesatan-penyesatan yang mereka tebarkan. Dan bahkan santet tidak separah itu di zaman sekarang. Dan dukun santet tidak seprihatin itu, tidak sedarurat itu di Indonesia, saudaraku. Kalau kalian nggak percaya, suruh dukun santetnya nyerang nyantet TIJ. Apalagi sebagai jaminannya. Nah, kalau memang ada dukun santet itu sebanyak itu, serang saya. Kalau memang saya, sekali lagi saya ulangi, kalau memang saya mengganggu kegiatan para kiai, para ustaz, para gus yang memang berjuang di jalan yang benar, hantam saya. Oleh gusnya pun boleh. Laporkan saya bahwa saya adalah orang yang menghalang-halangi kegiatan jihad. Itu bukan jihad, saudaraku, itu jahat sekali. Mereka mencari uang dengan cara membodohi. Menipu umat dengan membawa salawat untuk kepentingan jual jimat. Sampai hari ini belum ada yang berani komplain. TIJ jangan menghalang-halangi Ustadz, jangan menghalang-halangi Gus dalam menyebarkan kebenaran. Pret. Itu hanya pencitraan, kebohongan, teman-teman. Ya, itu kebohongan. Itu kedustaan yang sangat luar biasa. Seorang gus, seorang ustadz, seorang pembasmi dukun santet, guru besar atau apalah judulnya, nggak mungkin nipu umat, nggak mungkin ngebodohi rakyat, nggak mungkin menciptakan kegaduhan. Ya, karena informasi yang disampaikan oleh seorang ustadz itu adalah informasi yang benar. Seorang gus pasti akan menyampaikan informasi yang benar, bukan informasi yang meresahkan, yang menakutkan. Apalagi itu nggak ada sama sekali. Karena yang diserang itu adalah dukun santet ciptaan mereka sendiri. Ciptaan mereka sendiri. Supaya dikagumi, supaya dianggap hebat, supaya dianggap sakti. Itulah setan, menyebarkan propaganda, menyebarkan berita-berita halu yang tidak jelas. Kalau memang hiburan, jangan katakan orang lain munafik yang tidak percaya. Kalau itu memang hiburan, sebutkan itu hiburan. Jangan membawa informasi-informasi hoax. Itu hoax. Hoax. Tidak benar, saudaraku. Kalau untuk saya, dari sini saja mantau video-video mereka supaya nambah viewer mereka, itu saya bisa pastikan bahwa itu cuma kebohongan. Cuma kedustaan. Kalau memang saya memprotes sebuah kebenaran yang mereka lakukan, pasti mereka akan, wow, panasnya minta ampun. Tetapi walaupun panas, karena yang saya sampaikan adalah benar, mereka nggak bisa apa-apa.
Nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk membungkam saya aja mereka nggak bisa. Ya, hoax. Bukankah informasi hoax itu nggak boleh kita sebarkan, teman-teman? Ya, apa mau dikata? Dolar menanti. Tetapi di sini saya juga punya untung, teman-teman. Untungnya apa? Saya tiap malam bisa duduk ngebacotin mereka. Melihat konten-konten mereka untuk saya bahas. Itu untung menurut sebagian orang. Ya, katakanlah untung. Ketika ada kemungkaran terjadi, maka harus ada yang mengantinya. Ketika ada racun yang ditebarkan, maka harus ada penawar yang disebarkan. Kalau dilihat dari sisi mungkin secara kemanusiaan, bagus. Yang mereka lakukan itu bagus. Mengajarkan tentang bagaimana memerangi dukun santet. Tapi informasi yang mereka sampaikan salah. Kemudian, mereka bisa memperkerjakan orang-orang misalnya tukang beca, yang mungkin bisa mendapatkan uang lebih dari hasil ngedukun pura-pura misalnya. Ya, misalnya saya kerjanya cuma narik becak, tiba-tiba ada Gus yang mendatangi saya. Yo bang, nanti malam jadi dukun santet saya aja, saya kasih 300.000, lumayan. Itu dari sisi kemanusiaan bagus, bagus memang. Kemudian nanti si Gusnya jual jimat, ya jual jimat. Dari hasil jual jimat menipu itu menyumbangkan kepada anak yatim. Secara kasat mata kita lihat bagus. Ya, dia jual jimat-jimat ke orang kaya, nanti uang dari orang kaya itu dipakai untuk pribadi dan sisanya sedikit sekali dikasih untuk anak yatim. Bagus. Mereka berinfak, bersedekah dan sebagainya. Bagus. Bagus sekali. Walaupun segini daging babi kita masukkan ke dalam satu kuali daging sapi, hasilnya tetap tidak lagi suci, tetap haram, teman-teman, hukumnya dimakan. Dan saya semakin percaya diri, semakin yakin bahwa yang saya lakukan ini perlu. Ya, begitu. Lebih baik ngebacot daripada ngedobol. Lebih baik kita merepet setiap malam seperti ini, kayak ibu-ibu, kayak emak-emak. Anggap saja emak-emak lagi ngajarin anak-anaknya tentang kebenaran dan kebaikan. Kalau ini TIJ tidak bahas, mereka akan leluasa untuk menyebarkan kebohongan-kebohongan mereka. Toh, yang saya lakukan hari ini banyak menimbulkan kontroversi, artinya banyak membuat orang-orang jadi berpikir. Yang awalnya menganggap, salah satu korban mereka itu TL Muslim. Dia menganggap benar-benar yang channel YouTube Mustam Art, dia menganggap dulu benar-benar kayak si Idris, benar-benar yang dilakukan itu benar-benar, sampai dia masukkan ke hati, wah mulia sekali tugasnya ini itu segala macam. Giliran TIJ masuk, dia baru tahu bahwa itu cuma bohong-bohongan. Ketangkap dukun santet tukang beca, ketangkap dukun santet yang tukang angkat barang di pajak atau di pasar, tertangkapnya dukun santet hanya seorang penjaga warung ibu-ibu. Mereka hanya memberikan uang 300.000. Efek samping dari itu sangat besar sekali. Ketika ibu itu punya anak, ketika si bapak itu punya anak, foto dia terpajang di mana-mana di YouTube mereka. Mereka tidak akan bertanggung jawab. Pak D TV Malang. Selamat malam Pak D. Apa kabar Pak D? Semoga selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Dan teman-teman juga dari Pak D TV Malang. Jadi, saya tidak akan berhenti. Saya akan mengajak orang-orang yang memang mau berpikir dengan lurus, mau berpandangan dengan benar, bukan hanya pandangan yang keluar US, yang kepalang, yang kecoret. Bukan hanya orang yang melihat RP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TIJ juga nyari uang. Iya dong, TIJ nyari uang, tapi bukan dari hasil ngebodohi. Dari hasil nyinyir, benar. Nyinyiran-nyinyiran positif akan selalu saya tebarkan kepada kita semua.
Karena ini sangat penting sekali di zaman sekarang. Sekali lagi saya ulangi, bahwa bakar-bakaran dukun itu tidak benar. Kalau benar, pasti ada di koran-koran di kota kalian. Pasti ada di TV-TV, di pemberitaan, bahwa ada gus-gus sakti yang membakar dukun. Jelas? Belum jelas juga? Kalau belum jelas juga, bukan omongan saya yang tidak jelas, tapi pemikiran Anda perlu diwaraskan. Jadi teman-temanku, sebangsa dan setanah air, baik yang seagama ataupun tidak, itu hanya kegiatan yang memang mempermalukan orang-orang Islam, yang mempermalukan gus-gus kita, yang mempermalukan ustadz-ustadz kita. Ya, itu bukan kesaktian, itu hanya dobolan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, teman-teman. Tidak hanya asal ngebacot. Saya siap bertanggung jawab dan juga bertanggung azab untuk setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Kalau memang menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Terkadang kejujuran itu menyakitkan saudaraku. Tetapi apa hendak dikata? Saya harus berbagi cerita bahwa yang kita lihat fenomena selama ini hanyalah fenomena bualan, bacotan, cuman kesaktian bacotan, teman-teman. Tidak ada buktinya. Dengan mereka berhasil melumpuhkan dukun-dukun santet di YouTube, mereka akan terkesan bahwa mereka itu sakti. Kemudian pengobatan mereka akan diserbu warga dengan harapan seperti itu. Dengan jimat-jimat yang mereka tawarkan itu sangat luar biasa sekali bagi sebagian orang karena melihat kebolehannya di YouTube. Mereka sangat tangkas dalam menghancurkan santet. Tetapi dusta, teman-teman. Bohong, film saja. Ya, biasanya yang pahit itu obat, saudaraku. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, coba kita berpikir. Yuk selamatkan keluarga-keluarga kita dari virus-virus dobol. Virus dobol ini lebih berbahaya dari corona. Ya, virus dobol. Ya, 100% ya hiburan. Kalau hiburan itu tidak menipu. Ya, yang membedakan hiburan itu tidak menipu, sifatnya menghibur. Tetapi kalau udah menipu, itu bukan lagi hiburan, teman-teman. Itu dobolan. Dobol. Hiburan itu tidak menipu. Tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan dari hiburan. Tetapi kalau dobolan, penipuan, itu merugikan orang lain. Aku nggak percaya, teman-teman. Kalian mau percaya silahkan. Apalagi mereka terang-terangan membakar dukun atau menyerang dukun sampai mati, sampai dilempar ke sungai misalnya, kayak video-video yang lalu itu. Itu nggak mungkin mereka membunuh orang secara seperti itu, apapun basicnya, mau dukun, mau maling, mau perampok, mereka nggak akan berani mempertontonkan wajahnya di publik setelah membunuh orang. Ya, tidak boleh, di Indonesia ini tidak boleh. Kecuali mereka tidak menaati hukum yang ada di Indonesia, ngebunuh orang, memampangkan diri di kamera, itu tidak percaya saya. Kalau mereka benar-benar ngebunuh orang ataupun membunuh dukun dengan muka mereka jelas di kamera, itu tidak lama mereka akan diciduk sama polisi. Mereka akan diciduk. Ya, tetapi apalah daya, mereka hanya ngonten, teman-teman, nyari uang lewat YouTube. Ya biasa.
Kalau memang mereka sakti mandraguna, tentunya mereka akan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Mereka akan bermanfaat. Ya, misalnya dengan kesaktian mereka, mereka membunuh atau menyerang pemberontak yang melawan pemerintah, yang melawan kedaulatan kesatuan Republik Indonesia. Tapi apalah daya ilmu mereka hanya di YouTube. Ilmu mereka menggunakan sutradara. Ya. Kalau mereka memang sakti mandraguna bisa menyerang orang dari jarak jauh, apalagi yang adu dengkul bisa mematikan orang, mereka pasti akan menawarkan diri kepada pemerintah. Yuk, saya bantu TNI untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan, baik itu separatis yang mengganggu kedaulatan negara, baik itu kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yang mengganggu ketentraman Indonesia. Tapi mereka tidak menawarkan itu, tidak menunjukkan jasa mereka tentang itu. Artinya apa? Ilmu mereka itu hanya bisa di YouTube. Ilmu pertunjukan, dobolan, degelan, sambil mempertontonkan kesombongan. Itu yang disebut dengan sombong. Mereka bisa melumpuhkan lawan dengan plus, terbang lawannya, mati lawannya, berdarah-darah lawannya. Itu kesombongan. Orang yang punya ilmu kesaktian tidak boleh seperti itu. Ya, kesaktian yang dari jalan yang lurus, jalan yang benar, apalagi yang disebut dengan karamah, itu tidak ada seperti itu, teman-teman. Bahkan kita kalau belajar silat pun bukan silat pertunjukan ya. Misalnya silat tradisional yang muridnya cuma kita atau 2 orang. Mereka, guru-guru kita akan mengatakan, jangan dilakukan di tempat ramai, jangan dipamer-pamerkan. Keahlianmu ini untuk membela dirimu, bukan untuk kesombongan. Jadi seperti itu, teman-teman. Membuat kedobolan dengan maksud untuk mencari popularitas dengan cara menipu orang lain itu tidak benar, tidak dibenarkan. Bohong itu hukumnya dosa. Tidak boleh. Haram itu. Bukan fatwa, teman-teman. Saya tidak berani mengeluarkan fatwa, tetapi segala bentuk kemungkaran yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan ajaran tertentu tidak boleh. Ya. Apalagi di situ sebelum mulai ngebohongi, sholawat dulu. Yo, mari sholawat dulu, woco selawate sebelum ngebohong. Ya. Ingat, sholawat itu bukan untuk meyakinkan orang lain atas kebohongan kita. Ya, tetapi untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ngedobol, bukan untuk membodohi orang, bukan untuk menunjukkan bahwa kita sakti. Orang yang memamerkan kesaktiannya di publish itu namanya orang sombong. Ya, apalagi ilmu hikmah ini itu segala macam yang dikatakan oleh mereka itu tidak boleh seperti itu. Apalagi karomah, saya katakan tadi. Karomah itu bukan ilmu yang dipelajari, saudaraku. Nggak ada ilmu karomah itu dari hasil belajar kanuragan untuk mendapatkan karomah, nggak ada. Ya, nggak ada. Apalagi sekarang ilmu laduni aja nggak ngerti. Asma kurung kau bilang ilmu laduni. Aduh. Jadi saya sangat yakin bahwa suatu saat ini akan tumbang. Suatu saat akan tumbang. Ada masanya tumbang. Ada masanya pemerintah juga akan ikut campur dalam hal ini. Ya, mungkin nanti suatu saat. Mungkin juga akan dibiarkan. Karena model-model seperti ini biasanya juga ya akan turun-temurun. Ya, mencari barang-barang yang tidak ada untuk dibeli itu sudah menjadi tren di negeri kita, teman-teman.
Barang-barang yang tidak ada itu dicari. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat TIJ semuanya, ayo sama-sama rapatkan barisan. Mari sama-sama kita menjelaskan kepada saudara-saudara kita bahwa itu hanya tayangan-tayangan dobol, itu bukan kesaktian yang sebenarnya, itu hanya parodi belaka, itu hanya kebohongan. Ya. Karena sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa mereka bisa menumbangkan dukun santet yang sebenar-benar dukun santet yang memang meresahkan warga. Itu hanya film, seperti kalian menonton sinetron, yang perannya bisa berganti-ganti, kadang jadi bandit, kadang jadi anak muda. Semoga kita menjadi orang-orang yang mau berpikir dan kita selalu terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ditebar oleh siapapun. Mau mereka mengatasnamakan mereka Gus, Ustadz, Kiai, tapi lihat dulu. Uji dulu sebelum dipuji, saudaraku. Uji dulu. Jangan asal muji tanpa diuji. Seperti itu kira-kira, saudaraku. Mari sama-sama kita merenung, sama-sama kita berpikir dengan menggunakan akal sehat. Ya. Itu hanya fitnah-fitnahan yang memang mereka sengaja tebarkan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan keuntungan sepihak, tanpa mereka melihat efek samping yang ditimbulkan dari acara-acara mereka itu. Bahkan bagi orang yang tidak percaya terhadap bacotan mereka atau pertunjukan mereka, dianggap sebagai ahli bacot, sebagai tukang bacot, sebagai tukang nyinyir. Kenapa mereka mengklaim seperti itu? Karena mereka merasa tidak nyaman dengan kebenaran. Kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran, mereka menganggap musuh. Siapa mereka? Mereka adalah setan. Setan tidak suka dengan kebenaran. Kalau mereka melakukan hal yang benar, tentunya mereka akan malu ketika ada orang yang memang sengaja membahas mereka, dan mereka akan mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah fitnah, dan mereka akan menuntut TIJ dalam hal ini. TIJ telah memfitnah kami bahwa yang kami serang adalah dukun palsu. TIJ telah memfitnah kami bahwa yang kami lakukan ini bukan perjuangan, kata TIJ. Toh, mereka tidak berani melakukan itu. Karena mereka tahu dan mengukur juga mengkaji diri. Yang mereka lakukan itu hanya demi uang semata. Demi uang apapun akan dilakukan. Daripada nganggur, lebih bagus bikin konten nyerang dukun santet. Walaupun ada yang merepet, paling TIJ satu orang di ujung barat sana, nggak ada ngaruhnya buat kita. Makanya saya tidak akan berhenti untuk menjelaskan ini kepada masyarakat semua. Bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, teman-temanku. Dan saya kalau untuk orang-orang sakti seperti itu di YouTube, tidak ada sedikit pun gentar nyali saya. Tidak ada sedikit pun rasa takut bagi saya, teman-teman. Kalau model-model seperti itu. Ya, mau mukanya di make up kayak monster atau kayak apa, tidak ada ketakutan sedikit pun. Mau mereka pawang hantu, pawang pocong, pawang kuntilanak, pawang kuyang, saya tidak takut. Karena cuma isapan jempol yang mereka tawarkan. Tidak ada sedikit pun ketakutan dari saya, teman-teman. Dari kemarin sampai hari ini masih leluasa saya ngomong, masih bebas. Kalau mereka memang sakti beneran, mungkin saya akan ketakutan, mungkin. Itu pun mungkin. Kalaupun mereka punya santet, punya ini, punya itu, mungkin saya akan takut. Itu pun mungkin, belum tentu. Karena saya masih meyakini dan berpegang teguh bahwa yang saya lakukan ini adalah benar. Dan dibutuhkan oleh masyarakat kita yang masih waras. Walaupun ada saudara-saudara kita yang terpengaruhi oleh mereka, oleh tontonan yang mereka lakukan saat ini. Mungkin suatu saat saudara-saudara kita itu akan sadar dengan seringnya mendengar bacotan atau nyinyiran dari TIJ. Begitu, saudaraku. Kalau model-model mereka itu suruh baris saja, baris.
Hanya saya seorang. Sanggup meladeni mereka, teman-teman. Kalau mereka sakti mandraguna, TIJ kemarin udah tumbang dari kemarin itu. Ngebacotin mereka udah tumbang. Apa boleh dikata? Ilmunya cuma settingan. Ilmunya cuma bohongan. Selamat untuk kalian yang sudah belajar dari mereka. Paling tidak kalian juga jadi bintang dagelan Indonesia. Kalau saya fitnah, tentu saya sudah tidak seperti ini hari ini. Saya akan dilaporkan karena tidak boleh memfitnah orang, apalagi dipublish seperti ini. Kalau saya memfitnah, tidak ada bukti-bukti yang keluar kayak kemarin. Bahkan mereka tidak berani membantah. Bahkan mereka ada yang mengakui. Setelah ada nyinyiran ini, ada yang mengakui itu cuma settingan, hiburan kok. Berarti saya bukan fitnah dong. Kalau saya memfitnah, mereka akan bersikeras untuk mempertahankan kebenaran yang mereka tawarkan, yang mereka publikasi, yang mereka tunjukkan. Toh karena ini bukan fitnah, jadi orang landep. Paling mereka akan berkata, lanjut aja, nggak usah dipikirkan. Yang nyinyir silahkan, yang penting kita bisa dapat uang. Ada yang mengatakan seperti itu, saudaraku. Yang penting kita dapat fulus. Mau orang membocotin apa, ya ada juga masyarakat yang percaya, apalagi orang Indonesia. Banyak yang percaya kok. Paling yang dengar nyinyiran si TIJ cuma 1-2 orang. Yuk kita lanjutkan aja ngedobol. Yang penting kita bisa dapat uang, pengobatan kita laku, jimat dari kita laku, udah kita kaya, selesai. Toh makin dibacotin kita makin maju, makin banyak yang nonton kita, makin banyak subscriber kita. Ingat, semua ada endingnya, saudara-saudara. Hari ini kalian berbangga dengan kebohongan, dengan tipu daya yang kalian tawarkan. Suatu saat kalian akan kesandung. Percayalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.